Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat siang kawan-kawan semua. Mohon maaf berkaitan dengan kendala teknis dari perkuliahan tadi. Maka kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan digitalisasi pariwisata begitu. Bahwa kemudian digitalisasi itu adalah sebuah proses, teman-teman semua, dan memasukkan teknologi atau kemudian mengintegrasikan teknologi ke dalam sebuah sektor, ke dalam sebuah aspek kehidupan itu membutuhkan waktu yang sangat lama begitu ya. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Bahwa kemudian proses digitalisasi entah itu industri pariwisata, industri apapun itu, dia tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu hitungan minggu, hitungan bulan begitu. Tapi dia adalah sebuah proses panjang yang mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sehingga dari sisi teknologi itu sendiri siap dan juga dari sisi masyarakat atau manusia sebagai user nantinya siap begitu. Baik teman-teman semua, saya awali dengan statement bahwa perkembangan teknologi itu mereka memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap industri pariwisata begitu. Nah, pengaruh seperti apa yang diberikan oleh teknologi kepada industri pariwisata? Pertama, bahwa dengan memasukkan teknologi menjadi input dalam sebuah sistem yang besar, sistem pariwisata ini, maka teknologi memberikan kebaharuan. Teknologi itu menjadi inovasi gitu. Teknologi menjadi pemantik bagi hal-hal yang sebelumnya mungkin konvensional, tradisional, menjadi sesuatu yang baru begitu. Makanya oleh karena demikian bahwa teknologi itu memberikan peran baru, kemudian memberikan hubungan baru juga, bagaimana mungkin hubungan yang sebelumnya antara produsen atau pelaku pariwisata dengan konsumen yang sifatnya sangat tradisional, harus tatap muka, kaku begitu ya. Sekarang sudah ada pola baru gitu, dengan adanya teknologi. Bahwa kemudian teknologi juga menciptakan model-model bisnis serta memunculkan berbagai macam kompetensi-kompetensi baru. Teman-teman semua, teknologi juga berdampak pada peningkatan. Jadi ada angka peningkatan gitu, peningkatan angka terhadap jumlah serta variasi dari produk-produk industri pariwisata. Dan dalam waktu bersamaan, teknologi ini menjadi kesempatan, opportunity bagi pelaku pariwisata, serta teknologi juga dia menjadi challenge gitu, tantangan-tantangan baru bagi para pelaku pariwisata. Kita berbicara soal bagaimana sebenarnya digitalisasi pariwisata itu lahir atau kemudian ada. Kapan era digitalisasi pariwisata itu dimulai? Kan begitu pertanyaannya. Atau pada tahun berapa sebenarnya teknologi itu mengintervensi industri pariwisata gitu. Nah, teman-teman semua, saya yakin paham dengan yang namanya sebuah konsep itu industri 4.0, di mana disebutkan dalam konsep industri 4.0 bahwa teknologi itu menjadi input yang cukup berpengaruh dan sangat signifikan pengaruhnya, begitu maksud saya, terhadap sektor manufaktur. Sederhananya begitu. Bahwa kemudian teknologi itu memberikan berbagai macam pola kerja baru, hubungan baru, beberapa di antaranya misalnya otomatisasi gitu. Yang sebelumnya itu harus dikerjakan secara manual begitu ya. Seperti pemesanan tiket, tiket pesawat sekarang sudah bisa dilakukan secara otomatis. Kita cukup menginput data, kemudian melakukan pembayaran, itu pun secara online begitu.
dan kita sudah dapatkan tiket pesawat kita. Atau kemudian contohnya lagi bahwa pembelian tiket-tiket atraksi pariwisata yang sebelumnya itu harus dilakukan on the spot di tempat pariwisatanya langsung, kita sudah bisa melakukan booking gitu. Jadi sudah bisa dipesan jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa kita bisa masuk atau menikmati atraksi pariwisata tersebut. Bahwa kemudian industri 4.0 juga mengatakan bahwa teknologi memberikan pengaruh terhadap konektivitas, hubungan antara sistem cyber dengan sistem fisik, realitas di lapangan begitu. Kemudian teknologi juga memberikan efisiensi manajemen melalui pengelolaan big data dan juga cloud computing gitu. Bahwa yang harus kita ketahui bersama kawan-kawan semua, teknologi itu sebenarnya tidak hanya berpengaruh terhadap industri pariwisata, tapi teknologi dia memberikan pengaruh dalam konteks industri yang lebih besar di berbagai sektor, tidak hanya sektor pariwisata begitu. Bahwa pariwisata itu hanyalah salah satu industri yang kemudian dapat merasakan manfaat dari lahirnya teknologi. Ada 3 fase atau 3 tahapan bagaimana implementasi teknologi atau dalam hal ini digitalisasi pariwisata begitu ya dilakukan secara di dunia begitu, secara makro, secara luas. Fase pertama itu fase tahapan sales and marketing. Kemudian yang kedua itu fase digital business ecosystem. Kemudian yang ketiga itu integrasi antara teknologi dengan industri pariwisata, integrasi yang sebenar-benarnya begitu. Nah, kita awali dengan fase pertama, bahwa fase ini dimulai pada tahun 1990, diawali dengan lahirnya internet, teman-teman semua, ditemukannya internet begitu. Nah, pada waktu ditemukannya internet, para pelaku pariwisata ini melihat bahwa internet dapat dijadikan sebagai alat untuk pemasaran, untuk mempromosikan produk-produk atau kemudian jasa-jasa pariwisata yang dimiliki oleh mereka. Di mana sebelumnya bahwa untuk mempromosikan aktivitas-aktivitas, atraksi, produk serta jasa pariwisata itu para produsen pariwisata harus melakukannya secara konvensional, yaitu menggunakan brosur atau kemudian menggunakan leaflet gitu sebagai media pemasaran. Pada waktu yang sama juga teman-teman semua, di fase pertama ini di tahun 1990 sampai dengan tahun 2000-an begitu, muncul yang namanya sebuah sistem reservasi atau booking gitu. Jadi para pelaku pariwisata, dalam hal ini produsen dan konsumen, sudah bisa melakukan sudah bisa berhubungan atau kemudian berinteraksi, sehingga konsumen sebagai penikmat pariwisata sudah bisa memesan sekiranya fasilitas-fasilitas apa saja yang ingin mereka dapatkan selama on the spot, selama nanti hadir di situs-situs pariwisata begitu. Kemudian yang kedua, fase kedua itu adalah fase ekosistem bisnis digital, teman-teman semua. Diawali pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010, di mana internet itu sudah menjadi sumber utama bagi para konsumen atau wisatawan untuk melihat, mencari tahu kondisi destinasi wisata, sehingga mereka kemudian dapat membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau dulu untuk membandingkan fasilitas-fasilitas
produk atau kemudian jasa pariwisata yang ada di tempat-tempat pariwisata gitu ya, yang ditawarkan oleh para produsen pariwisata ini, mereka hanya mengandalkan brosur, yang dimana brosur tersebut adalah barang yang diciptakan oleh para pelaku pariwisata atau produsen-produsen produk dan jasa pariwisata gitu. Nah, setelah atau di fase kedua ini, bahwa para calon konsumen atau calon wisatawan ini, mereka tidak lagi mengandalkan brosur yang sudah didesain itu, yang isinya itu sudah sudah ditentukan sebisa mungkin menampilkan hal-hal yang menarik, yang menjual begitu, informasi yang disampaikan itu wah begitu ya. Karena ada kepentingan di balik brosur tersebut, yang dimana penciptanya sendiri adalah para pelaku atau produsen pariwisata. Tapi dengan kemunculan internet tadi, dengan internet menjadi sumber utama, para calon konsumen ini kemudian mendapatkan second opinion dari konsumen-konsumen pariwisata sebelumnya, gitu. Bahwa kemudian mereka bisa mengetahui apakah pariwisata di tempat tersebut baik atau tidak baik itu lewat review-review yang diberikan oleh para konsumen sebelumnya, gitu. Jadi informasi yang didapatkan oleh calon konsumen atau wisatawan tidak lagi bias gitu, tidak lagi hanya satu arah lewat brosur atau leaflet yang disampaikan oleh si produsen pariwisata gitu ya. Tapi mereka juga sudah mendapatkan second opinion dari wisatawan-wisatawan lainnya yang telah berkunjung ke tempat tersebut. Mungkin teman-teman semua familiar dengan sistem review yang ada di TripAdvisor gitu, di mana para pelancong atau wisatawan bisa memberikan penilaian, memberikan bintang berkaitan dengan pelayanan hotel, kemudian juga atraksi wisata di sebuah daerah, di sebuah tempat begitu. Sehingga orang yang sebelum berkunjung ke tempat tersebut, mereka bisa melihat nih, oh ternyata pelayanan hotelnya baik gitu. Oh ternyata ketika menginap di hotel A itu harganya mahal, kemudian juga pelayanannya tidak baik. Jadi begitulah intinya, bahwa sekarang atau di fase kedua pada tahun 2000 sampai 2010, wisatawan sebagai konsumen dari produk dan jasa pariwisata itu memiliki kendali penuh. Dan dalam waktu bersamaan juga, bahwa para produsen itu mereka bisa memberikan pelayanan kostumisasi, di mana tentunya teman-teman semua tahu bahwa preferensi pariwisata antara satu dengan yang lainnya sangat berbeda, teman-teman semua. Jadi ada yang dia senang backpackeran, ada kemudian yang dia lebih tertarik luxury tourism gitu, menginap di hotel mewah dengan fasilitas-fasilitas seperti bus pariwisata yang nyaman begitu. Tapi ada juga orang yang lebih senang berpariwisata dengan menginap di rumah warga lokal, beraktivitas seperti warga lokal, tidak menunjukkan diri mereka sebagai seorang wisatawan gitu. Nah, para produsen pariwisata pada waktu itu di fase kedua ini melihat itu sebagai sebuah potensi. Akhirnya mereka memberikan semacam pelayanan yang dapat dikostumisasi. Gitu. Nah, teman-teman semua, kita masuk ke fase ketiga di mana teknologi itu sudah benar-benar terintegrasi menjadi subsistem tersendiri gitu di dalam sebuah sistem pariwisata yang sangat besar. Nah, itu eranya kira-kira dimulai dari tahun 2010 sampai dengan saat ini gitu. Jadi teknologi juga dia memunculkan produk-produk dan juga memberikan jasa-jasa pelayanan-pelayanan baru yang sebelumnya tidak ada begitu. Misalnya ada cloud computing gitu. Kemudian ada augmented reality atau virtual reality, kemudian ada GPS gitu. Nah, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa teknologi itu dia sudah menjadi sistem sendiri di dalam sebuah sistem pariwisata yang lebih besar gitu. Artinya tidak seperti di fase-fase sebelumnya di mana teknologi itu hanya sebagai sebuah input
atau sebuah apa ya, sebuah resource gitu. Tapi kalau di fase ketiga ini teknologi itu sudah menjadi bagian dari sebuah keutuhan pariwisata gitu. Akan menjadi naif atau sia-sia apabila sektor atau industri pariwisata di sebuah tempat tidak memanfaatkan yang namanya teknologi. Sederhananya seperti itu. Bahwa kemudian di fase ketiga ini kawan-kawan semua juga ada istilahnya itu fitur user generate content gitu. Dan fitur ini menjadi semacam akselerasi atau pemantik bagi perkembangan industri pariwisata di dunia. Terutama pariwisata lokal sehingga mereka bisa ekspansi ke pasar internasional atau international market gitu. Ini ada beberapa contoh bagaimana teknologi itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pariwisata. Teman-teman semua sepertinya seharusnya paham karena rata-rata mahasiswa semester 5, semester 7 ya, sepertinya paham dengan aplikasi Foursquare, di mana ketika seseorang itu dia login, intinya adalah aplikasi yang dia berbasis location tag gitu. Teman-teman sedang ada di mana, atau kemudian memberikan informasi lagi ada di mana, begitulah. Atau kemudian dari Google sendiri ada local guide, di mana kalau teman-teman semua pakai fitur atau kemudian mencari tahu sebuah lokasi di Google Maps gitu, biasanya ada review-review yang diberikan oleh orang-orang. Nah itu disebut atau kemudian istilahnya tuh review dari local guide. Meskipun sebenarnya terkadang yang menuliskan itu bukan orang lokal asli gitu. Tapi pada intinya adalah dari fitur itu teman-teman semua bisa mengetahui nih. Oh, ketika ingin berkunjung nih ke Keraton Yogyakarta, maka nanti bisa membaca nih review-review apa saja yang diberikan oleh orang-orang gitu. Oh, bahwa ternyata kalau ke keraton itu dilarang melakukan ini itu gitu. Atau kemudian kalau ke keraton teman semua bisa berkunjung ke tempat-tempat lain yang ada di sekitarnya. Gitu, seperti 0KM atau Malioboro begitu. Bahwa di fase ketiga ini juga muncul yang namanya fitur 360 begitulah teman-teman semuanya. Jadi seseorang atau kemudian kita bisa melihat atau kemudian bisa merasakan secara langsung bagaimana berada di lokasi tersebut. Nah, teman-teman semua bisa melihat contohnya ketika menggunakan Google Maps juga gitu. Jadi kita tinggal menarik ada semacam fitur orang kecil gitu, warna orange, kemudian ditarik, diletakkan di lokasi yang ingin kita ketahui, dan maka akan muncul nih gambar kira-kira kondisi lokasinya seperti apa gitu. Apakah kemudian nyaman atau kemudian bersihkah atau kotor, atau kemudian tempatnya itu ramah difabel, ramah lansia gitu. Di fase ketiga ini juga muncul berbagai macam situs-situs tandingan atau platform-platform tandingan gitu. Yang dimana dulu itu ada dicontohkan contohnya itu Expedia pada fase kedua teman-teman semua. Pada fase ketiga ini dia muncul situs atau platform yang namanya Couchsurfing gitu. Dimana kita untuk berkunjung ke suatu tempat gitu, yang sebelumnya mungkin harus memikirkan dua kali ya dalam hal pembiayaan gitu, akan menginap di mana ini atau kemudian pergi bersama siapa. Lewat platform Couchsurfing teman-teman semua bisa kemudian menghemat pendanaan lah, sederhananya seperti itu, dengan menginap di rumah-rumah warga lokal yang mereka juga menjadi member dari Couchsurfing. Jadi teman-teman semua punya kontrol penuh nih terhadap aktivitas pariwisata yang ingin dilakukan. Apakah kemudian teman-teman semua ingin
bergabung di dalam paket tour travel yang disediakan oleh agensi-agensi travel, atau kemudian ingin berwisata mandiri dengan orang baru yang mungkin baru saja dikenal pada waktu berkunjung ke lokasi tersebut melalui platform Couchsurfing gitu. Di Indonesia sendiri teman-teman semua, perkembangan digital pariwisata gitu sudah di capture ya, sudah ditangkap oleh pemerintah lewat yang namanya Wonderin ID. Ini dikelola oleh Telkom, jadi mereka membantu proses digitalisasi pariwisata. Sehingga digitalisasi pariwisata itu tidak hanya dinikmati oleh sektor-sektor yang berada di pusat-pusat kota, atau kemudian yang mereka memiliki sumber daya manusia yang mumpuni begitu. Tapi situs-situs pariwisata lokal yang mungkin berada di daerah terpencil, yang tidak ada di Jawa gitu ya, dia masih bisa tercover, masih bisa merasakan kebermanfaatan dari teknologi itu sendiri. Nah, hal yang menarik teman-teman semua dari fase ketiga ini adalah terutama menyikapi atau kemudian merespon pandemi COVID-19, di mana ketika seseorang berkunjung ke suatu tempat, kita contohkan mall lah sebagai sebuah atraksi pariwisata gitu ya, kita kemudian harus men-scan nih, atau kemudian melakukan check-in lewat aplikasi Peduli Lindungi. Nah, dari situ bahwa teknologi kemudian mampu mengontrol bagaimana pariwisata itu dilakukan, bagaimana implementasi pariwisata gitu. Jadi ketika teman-teman semua check-in lewat aplikasi Peduli Lindungi, teman-teman semua bisa mengetahui sudah seberapa persen nih kuota orang yang hadir di tempat tersebut gitu. Ini adalah beberapa contoh kontribusi teknologi kawan-kawan semua dari berbagai fase tadi. Kita mulai contohnya di fase pertama itu muncul yang namanya website. Jadi para pelaku wisata, dalam hal ini produsen, mereka mulai mempromosikan. Jadi yang sebelumnya leaflet, menyebar-nyebar leaflet atau brosur, itu sudah nggak ada lagi. Jadi mereka mulai memaksimalkan pemanfaatan website. Sedangkan di fase kedua, mulai apa ya namanya? Ketika smartphone menjadi masif di masyarakat, di berbagai kalangan, bahwa kemudian relasi atau hubungan antara produsen pariwisata dan konsumen pariwisata itu menjadi lebih terarah, lebih terkoordinir gitu teman-teman semua. Makanya kemudian muncul online booking system, atau kemudian email-email marketing yang semua sudah dikostimisasi nih, disesuaikan dengan preferensi para konsumen pariwisata. Dan yang ketiga, fase ketiga adalah fase yang saya sebutkan sebelumnya, fase di mana teknologi itu sudah menjadi bagian penting di dalam industri pariwisata. Diidentikan dengan munculnya sosial media, kemudian juga ada review-review, kemudian juga kita menggunakan aplikasi-aplikasi mobile seperti ada Traveloka, kemudian ada tiket.com begitu ya. Dan para pelaku pariwisata, dalam hal ini produsen produk dan jasa pariwisata, mulai memanfaatkan cloud computing dan juga online data storage gitu, untuk memastikan bahwa data mereka itu secure, aman. Tourism business add value to other kinds of business too. Digitalization and new technology help this larger process. Tourism does not stand alone gitu. Jadi industri pariwisata atau bisnis pariwisata ini juga dia memberikan dampak bahwa teknologi berpengaruh terhadap industri pariwisata, dan dalam waktu bersamaan juga pengaruh tersebut tidak hanya dirasakan oleh industri pariwisata,
Tapi industri-industri lain yang dia relate atau berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan pariwisata juga merasakan manfaat dari kehadiran teknologi. Teman-teman semua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana teknologi tersebut diimplementasikan dalam industri pariwisata. Pertama, kita berbicara ada faktor ekonomi, ada faktor kompetitor, ada faktor teknologi itu sendiri, ada faktor lingkungan, faktor legal, politik, sosial, market gitu. Bahwa dalam faktor environmental misalnya, kita mengetahui bahwa penerapan atau implementasi teknologi itu ternyata tidak bisa diterapkan sesederhana atau semudah kita berbicara begitu ya. Bahwa ternyata beberapa situs pariwisata itu sendiri yang mereka berada di tempat-tempat terpencil itu masih sulit untuk merasakan dampak dari digitalisasi pariwisata gitu teman-teman semua. Bahwa kemudian dari aspek legal dan politikal, ideologi politik, rezim yang sedang berkuasa, atau kemudian pandangan pemerintah terhadap pariwisata itu sendiri melalui kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi digitalisasi pariwisata begitu. Dan berbagai macam faktor-faktor lain yang teman-teman semua bisa baca lah sederhana dan kemudian direfleksikan. Ada beberapa alasan atau motivasi mengapa teknologi itu harus diimplementasikan dalam industri pariwisata, teman-teman semua. Pertama, tentunya untuk meningkatkan daya saing online. Kemudian meningkatkan pertumbuhan, entah itu kunjungan dari para wisatawan atau kemudian perputaran uang di situs pariwisata tersebut. Kemudian bahwa sikap optimis terhadap kemungkinan atau kesempatan di masa depan. Selanjutnya bahwa teknologi juga dapat mengatasi namanya wisata musiman gitu. Jadi orang berkunjung nggak lagi harus nunggu libur sekolah atau cuti libur hari raya, hari-hari besar gitu ya. Tapi pada jam-jam, pada hari-hari tertentu orang-orang sudah bisa beraktivitas berwisata begitu. Kemudian tentunya teknologi mampu meningkatkan jejaring atau relasi baik itu dengan konsumen, calon-calon konsumen baru ataupun dengan para produsen dari produk dan jasa pariwisata itu sendiri. Sehingga mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan harapan saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Nah, apabila ditanyakan apa sih sebenarnya manfaat dari implementasi teknologi? Pertama tentunya untuk mengakuisisi calon pelanggan gitu. Jadi sebisa mungkin para pelaku produsen atau jasa pariwisata ini ada atau kemudian hadir saat calon konsumen atau calon wisatawan membutuhkan gitu. Jadi salah satu contohnya adalah dengan digital marketing atau kemudian pemanfaatan SEO gitu ya, search engine optimization gitu. Jadi ketika orang mencari wisata di Jogja gitu, oh ternyata yang muncul malah Lavatur Merapi yang ranking paling atas dari website begitulah, dari Google Search gitu. Nah ini adalah salah satu bentuk bagaimana produsen pariwisata mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk mengakuisisi calon pelanggan. Kemudian yang tentunya bahwa teknologi juga mampu meningkatkan visibilitas dari brand pariwisata yang diciptakan gitu. Kemudian memperluas jangkauan pasar internasional. Berikutnya meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di kondisi saat di masa pandemi ini. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen. Nah, kesempatan-kesempatan yang hadir dari adanya teknologi itu juga dalam waktu bersamaan memberikan tantangan teman-teman semua. Ada challenge atau kemudian ada kayak barrier, ada pembatas. Atau kemudian ada kesulitan lah
dalam implementasi teknologi di industri pariwisata. Pertama, bahwa untuk mengimplementasikan teknologi itu, tadi kita contohkan bahwa tidak semua sumber daya manusia siap dengan teknologi. Jadi butuh pelatihan, dan untuk melatih itu sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit, teman-teman semua. Kemudian dengan memasukkan teknologi ke dalam pariwisata juga belum tentu menjamin seberapa besar keuntungan yang akan dihasilkan gitu, teman-teman semua. Bahwa teknologi kan dalam waktu bersamaan itu sebagai investasi, tapi investasi yang kemudian kita tidak bisa menjamin seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Berikutnya adalah pengetahuan yang tidak cukup untuk mengidentifikasi peluang, serta pengetahuan teknis yang tidak memadai. Gitu. Jadi intinya adalah kemampuan sumber daya manusia yang masih sangat minim. Selain itu, seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa masalah permodalan atau kesulitan pembiayaan untuk pengadaan teknologi ke dalam industri pariwisata juga menjadi salah satu momok. Bahwa kemudian tidak semua pelaku pariwisata, dalam hal ini produsen begitu ya, yang menciptakan produk dan layanan pariwisata itu bisa mengakses teknologi. Tidak semua memiliki permodalan yang baik gitu. Bahwa kemudian pada saat ini juga tingkat kerumitan teknologi yang sudah ada ini udah sangat kompleks gitu. Jadi beberapa pelaku pariwisata atau kemudian konsumen pariwisata, terutama lansia, orang tua gitu, ketika ingin memanfaatkan teknologi dalam bentuk pembelian tiket secara online, itu mereka masih kesulitan gitu, teman-teman semua. Karena bagi mereka ini sudah sangat advance, sudah sangat jauh, sudah sangat terlalu rumit gitu. Berikutnya adalah bahwa teknologi itu terus-menerus berubah. Teknologi itu terus-menerus berkembang, dan perubahan ini apabila tidak ada kesiapan, maka akan menjadi tantangan tersendiri. So there will always be a gap, akan selalu ada kesenjangan atau jurang begitu antara the support provided by public administrator and professional association and what is needed. There will always be need for extra hand. Collaboration is the key to that. Jadi di era perkembangan teknologi ini juga membuka mata para pelaku atau produsen pariwisata bahwa mereka tidak lagi bisa berjalan sendiri gitu. Bahwa untuk mendatangkan konsumen atau kemudian orang-orang yang berpariwisata, mereka membutuhkan kontribusi dari penyedia atau kemudian maskapai begitu. Bahwa kemudian untuk menjual tiket-tiket atraksi pariwisata, para pelaku pariwisata ini membutuhkan bantuan dari situs-situs atau aplikasi-aplikasi online yang bisa membantu mereka mempromosikan penjualan tiket atraksi pariwisata begitu. Intinya adalah kolaborasi atau kemitraan antara satu pihak dengan pihak lainnya itu menjadi penting di era perkembangan teknologi saat ini. Nah, sehingga dapat kita simpulkan sementara bahwa ketika berbicara soal pola pengembangan digitalisasi pariwisata, ada beberapa step gitu ya, mulai dari tradisional operator yang semua dikelola secara mandiri, tidak ada kolaborasi begitu. Kemudian tidak ada teknologi, kemudian masuk kedua itu di era e-business gitu, electronic businesses. Kemudian juga masuk ke era e-commerce, dan terakhir itu ke smart tourism, di mana seluruh aspek sudah terintegrasi. Kemudian sudah ada proses inovasi di dalamnya, di mana masing-masing produsen pariwisata, baik itu yang menyediakan atraksi pariwisata atau kemudian yang menjual tiket atau kemudian hospitality perhotelan begitu, mereka sudah bekerja sama dan saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, terakhir lagi teman-teman semua, kebijakan, karena kita berbicara soal kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif gitu ya. Kira-kira kebijakan apa yang bisa dikeluarkan
untuk merespon digitalisasi dalam industri pariwisata. Pertama, ini tidak terbatas hanya kepada pemerintah begitu ya, sebagai salah satu pelaku atau aktor yang mengeluarkan kebijakan, tapi juga bisa direspon oleh para pelaku industri pariwisata itu sendiri dan juga para perusahaan-perusahaan atau private sector begitu. Pertama, kita berbicara soal network capacity building. Bahwa di dalam pariwisata, bagaimana saya jelaskan sebelumnya, itu industri pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Industri pariwisata membutuhkan industri-industri lain sehingga mereka dapat survive dan berkembang di masa-masa atau kemudian menyikapi, merespon dari dinamika yang terjadi di masyarakat begitu. Kemudian yang kedua adalah technical assistance, bahwa butuh yang namanya pendidikan serta pelatihan-pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan pariwisata gitu. Entah itu baik dari segi pertama mungkin menjadi tour guide gitu ya, atau kemudian dari segi bagaimana manajemen pengelolaan kelompok pariwisata yang baik begitu. Itu adalah beberapa contoh sederhana. Kemudian juga kita membutuhkan yang namanya financial assistance. Jadi agar melalui kebijakan itu ada namanya bantuan pembiayaan dan akses kepada pasar gitu. Bahwa kemudian sebisa mungkin produsen-produsen serta produsen produk dari serta jasa dari pariwisata gitu, mereka diuntungkan dengan adanya bantuan pembiayaan, mungkin permodalan tidak harus dari pemerintah gitu, tapi dengan kemitraan dari pihak-pihak bank misalnya gitu, atau dari organisasi-organisasi penyedia jasa pinjaman lah, sederhananya seperti itu. Terakhir adalah research and development, bahwa inovasi dan pengembangan itu harus dipastikan sesuai dengan tren, teman-teman semua. Jangan sampai karena pariwisata ini kan dia memiliki tren tersendiri ya. Dia ada fase-fasenya tadi. Jangan sampai ketika dalam implementasi teknologi, para pelaku pariwisata ini keluar dari tren atau kemudian melawan arus tren itu akan menjadi sangat berbahaya gitu. Dalam artian misalnya bahwa tren saat ini adalah virtual tourism gitu, maka para pelaku pariwisata sebisa mungkin mendevelop atau kemudian melakukan research bagaimana caranya agar atraksi-atraksi wisata ini bisa dinikmati orang-orang tanpa mereka harus berkunjung ke tempat kita gitu. Oh ternyata kemudian dibuat semacam conference atau virtual conference di mana para pelaku pariwisata kemudian menyuguhkan atau menampilkan, membuat video, entah itu yang recorded atau kemudian live streaming atraksi-atraksi pariwisata begitu. Sehingga orang-orang tidak harus berkunjung ke tempat pariwisata karena tidak semua orang berani kan begitu. Jadi mereka cukup melalui layar handphone atau layar laptop kemudian menonton dan merasakan atau menikmati fasilitas pariwisata yang diberikan oleh si para pelaku pariwisata ini. Itu sih. Ya, jadi seperti itu teman-teman semua, berkaitan dengan informasi dari perkuliahan kita berkaitan dengan digitalisasi dalam pariwisata gitu. Nah, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.